الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا وزير له ولا مكازم له ولا مضارع له ولا مقازم له ولا جلد بلد ولد جسد رسو وجزو ونزو عزم له ولا جلد بلد ولد جسد رسو وجزو ونزو عزم له ولا وصف عيب كاب بيت خصم له لا شريك له ولا شريك له لا شريك له ولا نزير له ولا مكازم له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Jami Al-Muhajirin rahimakumullah. Rasanya saya sudah lebih kurang 3 kali berada di masjid kita ini, tapi mungkin lupa. Pada saat pertemuan terakhir saya ingat itu kita membahas tentang zikir sehari-hari. Saya bahas tentang mengapa kita disuruh membaca ayatul kursi, mengapa kita banyak membaca istighfar, mengapa kita disuruh banyak untuk bertasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mungkin ada yang lupa atau yang ingat, tapi saya akan sedikit mengulas bahwasanya ayatul kursi yang kita baca sehari-hari dan kita dawamkan itu pertama sekalinya diajarkan oleh jin kepada Abu Hurairah. Lah ingat ini? Ya, kalau lah ingat berarti tahu kalau saya pernah ada di masjid ini. Saya pernah mengatakan, yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu kaget dicari be. Bahwasanya ngapo kita banyak disuruh membaca ayatul kursi. Ternyata apabila kita membaca ayat kursi pada pagi hari subuh seperti ini, lalu juga kita membaca pada saat maghrib, tidak ada yang menghalangi kita untuk masuk surga kecuali kematian. Dan salah satu lagi adalah sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya harapkan di masjid kita ini termasuk ibu-ibu, anak-anak sekalian, itu jangan tidak hafal doa ini. Sayyidul istighfar. Kalau kita baca astagfirullahalazim bagus, baik. Ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim bagus. Tapi kalau hafal dengan sayyidul istighfar itu lebih bagus lagi. Dan sayyidul istighfar sama seperti ayatul kursi, kalau kita baca pada saat subuh dan juga kita baca pada saat maghrib, tidak ada yang menghalangi kita untuk masuk surga kecuali kematian. Maka dua macam ini harus kita hafalkan. Ayatul kursi sederhana Ustaz, itu ayat kursi aku lah hafal galau. Tapi bagus juga kalau misalkan kita membacanya dengan melihat Quran, dijingok nian panjang pendek dari bacaan kita tadi. Saya kalau tidak salah di pertemuan yang lalu itu sampai sedikit lebih banyak mengoreksi, tapi saya mohon maaf. Misalnya seperti ini, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Betul, barangkali sehari-hari kita baca seperti itu. Namun pada saat pengajian lalu saya agak sedikit mengoreksi kalimatnya begini. La ilaha illallah huwahdahu la. Ingat ini? Saya katakan huwahdahu la. Jangan la ilaha illallah wahdahu la. Mana hunya Allah itu? Allah itu alif lam lam ha. Alif lam lam ha. La ilaha illallah wahdahu la. Mana hanya? La ilaha illallah wahdahu la. Mana hanya? Padahal Allah itu Allah. Mestinya membacanya la ilaha illallah wahdahu la. Sama seperti kalau kita tahlilan subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi. Betul kan? Betul, tapi hanya hilang juga. Mestinya subhanallahi wa bihamdihi. Hanya dah hilang. Allah itu Allah.
ada ha. Kalau Allah tidak ada ha, berarti alif lam lam cuman. Ustadz, saya bacanya tuh di wasol. Subhanallah wa bihamdihi. Sebenarnya ketika kita selesai sholat, subhanallah, subhanallah. Betul kalau kita baca selesai sholat, subhanallah, subhanallah. Karena hanya ada di ujung. Tapi kalau kita nyambungkan dengan yang lain, kadang-kadang ketinggalan hanya. Subhanallah wa bihamdihi, mana hanya? Subhanallahi wa bihamdihi, itu baru betul. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu saya ngulang saja. Saya ngulang saja. Karena pengajian kita ini kadang-kadang perlu diulang. Mungkin lupa atau lah tahu tapi diingatkan. Saya yakin di majelis kita ini ibu bapak sekalian sudah tahu, sudah hafal, tapi mesti diingatkan. Saya ditanya oleh Bapak Ustadz protokol tadi, Ustadz kawannya Ustadz Rifai, iya. LC bukan, ya. Tapi saya pernah belajar di Mesir beberapa bulan di sana, ada daurah a'imma wal mu'az namanya, selama lebih kurang 3 bulan lah, ya. Cuman 3 bulan jadilah. Tapi di Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar di Madinatul Bu'us. Kalau misalkan ada bapak ibu sekalian punya anak atau ponakan, Madinatul Bu'us itu adalah imarah atau asrama untuk yang dapat beasiswa di sana, dan dia penginapannya dari Azhar, makannya dari Azhar, digaji juga oleh Azhar, pendidikannya juga gratis. Kalau yang dapat beasiswa itu belum tentu dapat penginapan gratis, karena mereka kalau misalnya tidak bisa bersaing, tinggalnya di luar asrama. Kalau tinggal di luar asrama berarti penginapannya bayar, ongkosnya bayar, tidak ada gaji, makannya juga dewek-dewek. Nah, jangan salah, beasiswa ke Mesir itu semuanya gratis untuk belajar. Tapi kalau untuk penginapan, makan dan sebagainya itu tergantung dengan tingkat kepintaran kita di sana. Bersaing dengan uang seluruh dunia, ya. Thayyib. Ibu-ibu bapak sekalian, tentang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tidak ada yang tidak hafal di antara kita. Membaca tasbih seperti itu ternyata pernah disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada anaknya Fatimah Az-Zahra. Pada suatu ketika Fatimah ini pernah ngadap kepada Rasulullah. Kata Fatimah, ya Rasulullah, saya ini ngurusin rumah tangga saya ini sulit. Suami saya adalah seorang pejuang, yakni orang yang pendakwah. Tolonglah kasih saya ini satu budak, karena Fatimah itu ngelurui rumah tangganya itu dewean dengan anaknya. Minta budak, bukan budak kecil cak kita Palembang, hamba sahaya maksud aku, ya. Hamba sahaya. Ya Rasulullah, kan bapaknya seorang presiden. Minta tolong njuk aku nih satu orang budak biar supaya bisa untuk membantu kegiatan dalam rumah tangga saya. Ibu bapak sekalian, Rasul tidak menjawab. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam harinya datang ke rumah Fatimah dan Rasul berkata, Fatimah, kau tadi kan nak minta dengan aku untuk diberikan budak pembantu dalam rumah tanggamu. Maukah kau saya berikan satu amalan? Nah ini. Maukah kau saya berikan satu amalan yang apabila amalan tersebut kau dawamkan, kau baca terus, maka jangankan urusan rumah tanggamu, urusan dunia saja menjadi mudah. Apa itu? Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ibu bapak sekalian, semua amalan, zikir yang kita baca, kita harus tahu sebabnya ngapo disuruh seperti ini. Jangan kita membaca suatu zikir, tidak tahu, apalagi zikirnya itu bukan berdasarkan dari Quran dan Sunnah. Berdasarkan dari kitab mujarobat. Dulu kan ada kitab mujarobat namanya. Aku pernah beli kitab mujarobat itu, kecil dulu. Ya, ternyata dalam itu terdapat banyak zikir-zikir. Kalau itu zikir mengucapkan lafaz Allah, tidak ada masalah. Namun kalau itu misalkan ada kalimat-kalimat lain yang melenceng dari kaidah dan juga akidah kita, maka tinggalkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada suatu ketika, saya ngulang ini karena banyak jemaah, datanglah seorang Arab Badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat duduk seperti sekarang ini dan dalam pengajian sekarang ini. Lalu Arab Badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, enjukkan dengan aku ini amalan yang enteng-enteng baik tapi bisa bawa aku ke surga. Nah ini kan enak. Yang mudah-mudah ya Rasulullah. Arab Badui tahu, Arab-Arab pedalaman gitu ya.
Ya Rasulullah, kasihkan saya amalan yang enteng-enteng saja tapi bisa membawa saya ke surga. Kata Rasulullah, apa ibu-bapak sekalian? Cuma disuruh Rasul baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pergi wong Badui tadi keluar dari masjid Rasul, kata Rasul dengan sahabat lain, kaget balik lagi wong itu. Kaget balik lagi. Ternyata balik lagi dia. Wong Badui itu cerdas, pintar. Katanya, ya Rasulullah, mengucapkan subhanallah artinya maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Aku tadi nak minta amalan agar aku masuk surga. Kok ini semuanya untuk Allah galau? Maha suci, maha besar, tiada Tuhan, segala puji bagi Allah. Ini tidak kata untuk aku katanya. Masuk akal kan? Itu pemikiran orang cerdas itu. Jadi Arab Badui itu jangan kita katakan buyan. Dia tuh orang yang cerdas. Sahabat saja tidak berani bertanya seperti itu. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, kau baca saja itu, lalu kau besitkan dalam hatimu apa yang kau inginkan, itu Allah akan ijabah semua dosa-dosamu. Maka ibu-ibuku, bapak-bapak sekalian, baca-bacalah tasbih, baca-bacalah zikir, solawat kepada Rasul, bacalah saja istighfar, insya Allah itu akan membawa kita untuk dijabah semua dosa-dosa kita. Mohon maaf, saya tanggal 20 Februari berangkat umroh karena saya pembimbing, tanggal 7 saya pulang, tanggal 20 berangkat, tanggal 7 pulang, Maret. Tanggal 15 Maret saya harus berangkat lagi untuk membimbing lagi, dan tanggal 28 tadi baru balik. Tanggal 28 Maret tadi ya balik dari umroh, ya. Jadi saya merasakan betul yang namanya di karantina 4 malam 5 hari itu di Madinah. Saya merasakan betul karantina di Jakarta, ya. Saya merasakan betul bagaimana sulitnya ketika kami melaksanakan ibadah pada saat itu. Lalu ada orang yang nyuruh saya untuk membadalkan umroh keluarganya. Ibu bapak sekalian, apa yang saya baca ketika saya bertawaf di Masjidil Haram atau di Ka'bah? Saya dari Hajarul Aswad sampai dengan Maqam Ibrahim itu membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang itu saja kita baca, lalu saya mendoakan orang yang membadalkan tadi. Pernah ibu bapak sekalian mendengar cerita bahwasanya Rasul SAW ketika lagi tawaf, di depan dia itu ada orang Badui lagi saya bicara. Lalu orang ini berkata, ya Karim. Dia tidak ada berzikir yang lain. Dia baca apa? Ya Karim. Nabi Muhammad di belakangnya baca apa? Ya Karim. Nuruti wong ini tadi. Sampai dengan ke rukun Yamani berkata ya Karim, dituruti oleh Nabi ya Karim. Sampai ke Hajar Aswad dia berkata ya Karim, ya Karim, hatta dengan akhir. Lalu dia berkata, apakah kau mau mengolok-olokku wahai orang Arab? Katanya, ya. Kau nak ngolahkan aku lah kalau bahasa gitu kan, ya dari belakang ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, turutinya oleh Nabi Muhammad. Lalu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Karim. Terakhir dia berkata, Wahai saudaraku, katanya, kalau bukan karena kegantenganmu, wah itu hebatnya dia nih. Dia nih tidak setuju diikutin, marah mungkin, tapi ngomongnya bagus tetap. Kalau bukan karena diaul wajah, karena wajahmu yang sangat tampan ini dan enak dilihat ini, dan kau mengikuti apa yang saya katakan ketika saya tawaf ini, kalau bukan karena itu, kau akan kuadukan kepada nabiku, katanya. Maksudnya akan diadukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awala ta'rif nabiyyaka ya akhal Arab?" Kau tidak tahu dengan nabimu wahai saudaraku Arab? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Amantu bihi walam arah. Saya beriman kepadanya tapi belum pernah saya lihat dia. Kata Rasul, sayalah nabimu. Lalu orang Arab tadi memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu turun malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad lah, bukan kepada orang ini. Kata Jibril, innallaha yuqri'ukas salam wa hadzal akhul Arab. Nabi menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah dan juga kepada orang Arab ini. Saya lanjutkan. Pada saat itu orang Arab itu berkata,
Kalau begitu, karena Allah sudah menyampaikan salam kepada saya akan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa saya diampuni seluruhnya. Kata Rasul, berdoalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunlah malaikat Jibril nunjuk tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ya Rasulullah, jangan dikira gara-gara dia mengacaukan ya Karim, sudah terdekat denganmu sekarang, dia tidak dihisab di hari akhirat nanti. Lalu kata akhir Arab tadi gimana ibu bapak sekalian? Ya Rasulullah, kalau Allah nak berhitungan dengan saya, nak berhitung-hitungan amalaku, aku akan berhitung juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat ini orang ini. Kalau dia nak hitung-hitungan dengan amalku, aku nak hitung-hitungan juga dengan Allah. Kata Rasulullah, mak mana cara kau nak hitung-hitung dengan Allah? Kalau Allah nak ngitung dosa-dosaku, maka aku akan menghitung ampunan Allah Subhanahu wa taala. Besarlah dosaku, apa besarlah ampunan Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Sampai dengan malaikat yang tugasnya di alam semesta ini pada saat itu untuk bertasbih kepada Allah lupa dengan tasbihnya tadi karena nangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dosa orang-orang Arab Badui ini sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Baru tenang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Ibu Bapakku saudara-saudara sekalian, sebesar apapun dosa kita, sesungguhnya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki ampunan yang lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kalau kita misalnya berdosa, lalu kita bertaubat, berdosa lagi, bertaubat lagi, berdosa lagi, bertaubat lagi, sesungguhnya pada saat itu Allah juga senang dengan kita dan dia banggakan kita di depan para malaikat. Alima abdi anna lahu rabb. Hambaku ini tahu kalau dia punya Tuhan, gitu kan? Kalau kita terus berdosa tidak pernah minta ampun, berarti seolah-olah kita ini tidak kata Tuhan. Tapi kalau misalnya kita berdosa, lalu kita minta ampun, berdosa lalu minta ampun, memang kita di tempat untuk berdosa. Dan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Wala tai'asu min rahillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dosaku ni banyak nian, kau ampuni aku tidak. Jangan main itu ngomong, minta ampun pokoknya. Kita yakinlah. Saya lagi katakan besarlah dosa kita, apa besarlah ampunan Allah? Pasti besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah kita sepelekan dosa, begitu saja. Walaupun sekecil apapun, ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, biasanya di masjid kita ini ada tanya jawab ya. Saya akan tambahkan sedikit pelajaran kita pada saat ini. Itu ngulang galau itu. Yang saya omongkan tadi ngulang galau. Tapi memang kita ini kadang-kadang mahallul nisyan, ya. Sering merasa lupa. Ketika bulan suci Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati mimbarnya seperti mimbar kita ini. Lalu Rasul berkata, ahdirul mimbar, ahdirul mimbar. Ini diriwayatkan oleh Ka'ab bin Uzrah, ya. Dan ini perawinya adalah Abu Hurairah. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika menjelang bulan suci Ramadan, Rasul berkata, ahdirul mimbar, hadirlah kepada mimbar. Hadir galau seluruh sahabat, karena Rasul kalau misalnya ngomong ahdirul mimbar itu ada sesuatu yang akan disampaikannya kepada para sahabat. Apakah itu turun ayat Quran, apakah itu dia akan menyampaikan hadis. Jadi seluruh sahabat berkumpul dekati mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada saat itu Ibu Bapak sekalian, falamma hadarnal mimbar, setelah kami hadir ke mimbar, fartaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam ila darajah ula. Nabi Muhammad naik kepada anak tangga yang pertama. Naik kepada anak tangga pertama dan berkata amin. Berkata amin. Summa taqa ila darajah tsaniyah faqala amin. Summa naik lagi kepada anak tangga yang kedua lalu berkata amin. Summa taqa ila darajah tsalitsah faqala amin. Sampai dengan anak tangga yang ketiga Rasul berkata amin. Lalu apa? Fanazala. Nabi Muhammad turun. Sudah naik 3 anak tangga turun. Lalu sahabat nunggu apa yang akan disampaikan oleh Rasul ini. Tidak ada Ibu Bapak sekalian. Tidak ada yang disampaikan Nabi. Lalu ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, sami'ata minkal yawm syai'an
Makulna nasma. Makulna nasma'u. Ya Rasulullah, kami ini mendengar darimu pada hari ini suatu kata, yakni amin tadi. Tapi setelah amin kami tidak mendengar apapun, tidak ada ceramah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya datang kepadaku inna aradali Jibril. Pada saat itu datanglah Jibril kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menampakkan rupanya Jibril. Lalu Jibril berkata, Rasul, saya ingin berdoa, tolong diaminkan. Yang berdoa siapa? Jibril. Minta diaminkan oleh siapa? Nabi Muhammad. Kalau cuman ustadz, kiai, apalagi kita nih guru-guru ini, mungkin belum tentu diaminkan oleh, belum diijabah. Tapi ini yang berdoa adalah malaikat Jibril, yang ngaminkannya Nabi Muhammad. Apa doanya? Nah, doanya itu dibaca 3 kali sesuai dengan anak tangga yang dinaiki oleh Rasul tadi. Anak tangga pertama, kedua, dan ketiga. Anak tangga pertama, Rasul berkata, Jibril berkata, bu'dun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang dia sampai pada bulan Ramadan tapi belum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka, bu'dun kalau bahasa Arab artinya ba'idun. Ba'idun jauh-jauhlah dari kami, jauh-jauhlah dari kami kalau bahasa kita, ya. Artinya celaka. Celaka orang yang sampai bulan Ramadan tapi tidak dapatkan ampunan, ibu bapak sekalian. Saya ingin sampaikan, bisa jadi kita ini panjang umur sampai dengan saat ini masuk bulan suci Ramadan ini karena kita masih banyak dosa dan Allah menghendaki dosa-dosa kita tadi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya kita kembali pada bulan suci Ramadan. Maka manfaatkan bulan suci Ramadan pada saat ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amin kata Rasul. Amin. Saking pentingnya umur kita masuk bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ngamin ke malaikat Jibril yang berdoa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, coba kita bayangkan saja apa saat pada bulan suci Ramadan ini yang sia-sia, tidak ada. Dari hati kita dewek lagi lemak. Kita nih kalau masuk bulan suci Ramadan, semangat ibadahnya itu beda dengan hari lain. Dari hati kita dewek itu. Ya, maca Quran laju semangat, berzikir semangat, sholat berjamaah di masjid laju semangat. Memang suasana Ramadan ini suasana beribadah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hati kita. Setuju barangkali Bapak sekalian kan? Kita memang semangat untuk ibadah. Nah oleh karena itu jangan sia-siakan. Kalau kita sia-siakan celaka. Dan semua yang kita lakukan misalnya membaca Quran yang kita lakukan, ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Kalau ada orang yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran maka dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu asru amsalihha, dan kebaikan tadi dikalikan 10. Itu di luar bulan suci Ramadan, apalagi bulan suci Ramadan. La aqulu alif lam mim harpun, saya tidak katakan alif lam mim. Kalau kita baca alif lam mim harpun, satu huruf, bukan. Walakin alifu harpun wa lamu harpun wa mimu harpun. Tapi kalau kita baca alif lam mim itu sudah dapat 3 huruf. Berarti 30 kalau di luar bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan Allah kalikan berlipat-lipat. Jadi kalau misalnya baca alhamdulillahirabbil alamin, lah berapa? Kalau ibu bapak sekalian, kita masjid biasanya agak mengadakan tadarusan, apa mau sendiri atau sama-sama, itu berapa banyak yang kita baca. Mak mana Ustaz, aku nih bacanya cuma tertata-tata. Walladzina yatatata, kata Rasulullah SAW, wasakun alaihi fala wajroni. Kalau ada orang yang baca Quran tertata bahasa Indonesia, bahasa Arab itu, tertata-tata, tertatih-tatih. Bismillah dah sampai bismillah alhamdulillahirabbil alamin sampai itu bahasa Arab. Walladzina yatatata terbata-bata. Ya. Lalu dia galak belajar baca Quran tadi, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Pahala dia baca Quran dan pahala dia tertatah-tatah membaca tadi. Lihat kan ibu bapak sekalian, kalau kita baca misalnya begini, alhamdulillah,
Kan kita ulang-ulang terus itu akhirnya. Berapa banyak ayat yang kita baca? Dari alhamdulillah itu berapa huruf sudah. Jadi jangan nian kecil hati kalau baca Quran itu tidak lancar. Dan jangan pula, mohon maaf tapi, jangan diartikan saya tidak setuju. Jangan pula nak ngejar untuk selesai satu Quran. Lebih baik kita baca bersama baik. Baca Al-Baqarah dengan An-Nas sama dah itu Quran galau. Quran galau kan Bapak sekalian. Jadi kalau kita baca sama-sama untuk mendapatkan selesai, bagus. Tapi kalau kita baca, jadikan bulan suci Ramadan ini untuk meneri bacaan Quran kita. Nah, di sini kan ada ustadz misalnya, ada guru. Di sini ada kita lagi majelis, baca Quran, alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Minta betulkan bacaannya. Ibu baca zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Ibu baca Ali Imran, Al-Maidah sama baik. Kata Rasul mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran surah cepat dan dia hafal satu Quran maka mendapatkan pahala yang tidak. Tapi Rasul berkata, barang siapa membaca satu huruf mendapatkan kebaikan dikalikan 10, apalagi bulan suci Ramadan. Artinya begini Bapak sekalian, kita sama-sama memperbanyak ikhlas membaca. Ikhlas membaca. Apakah saya mengatakan tidak boleh satu khotam Quran? Boleh, bagus. Bahkan kalau pacak lebih dari tahun lalu misalnya pacak satu Quran tamat, tahun ini misalnya satu Quran lebih atau membaca 2 tambah bagus, ya. Saya tetap mengatakan itu baik, tapi membaca Quran itu ikhlaskan tiap hurufnya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak apa-apa kita membaca seperti tadarusan yang sering kita adakan, ya. Tuh ibu-ibuku dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Saya pernah punya santri, dia ngomong cak ini, Ustadz ngapola Quran ini sarunnya aku ngapalnya. Karena saya sekolahkan santri saya ke Jawa untuk melanjutkan di situ. Saya berikan, mohon maaf, beasiswa lah dari kami ya untuk ke sana. Dia ngelpon, Ustadz aku nih ngapal Qurannya kok susah kali katanya kan. Dak hafal-hafal aku dengan ayat ini. Ibu bapak sekalian pernah mungkin dapatkan anak kita, cucu kita lah, atau kita dewek sarung ngapal Quran, ya? Apa ibu bapak jawaban saya? Karena dia lah tinggal di pesantren, dah pasti sholat budak ini kan? Jawaban saya gini, nah Quran itu lagi nak bermain-main dengan kau. Dia pengen ngakrapi diri dengan kau. Yang kau baca tadi itu kan akhirnya kau ulang-ulang terus. Karena kau udah hafal, kau ulang-ulang terus kan? Kau ulang-ulang terus. Nah ayat yang lagi kau ulang-ulang itu lagi nak bermain-main dengan kau. Ikhlaskan saja kau menghafalnya. Sama baik kau ngapal ayat ke-7 dengan ayat ke-8 sama Quran galau kata aku itu. Kita ikhlaskan saja membacanya, nanti insya Allah nanti dia akan hafal sendiri. Yang penting kita baca terus. Ini jawaban kita kalau budak yang sudah di pesantren. Tapi kadang-kadang di luar, ngapola ya aku udah baca apal, jawabannya beda lagi barangkali. Kita jingok dulu budak ini kalau semayang dak. Nah, nak, semayang kau kita lengkap ke dulu, atau semayang kau kita tepatkan waktu dulu. Jadi jawabannya sesuai dengan budak tadi, biar supaya dia kau ni nak barangkali tadi dak galak nurut mama, demak kau nyuruh beli caluk, kau belikan lengkuas misalnya, lalu kau marah-marah pula misalnya begitu kan. Seperti itulah. Jadi lihat keseharian, ya, bisa menjadi jawaban untuk merubah diri anak kita. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan celaka orang yang masuk bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Kita sholat tarawih, kita sholat witir, kita melakukan zikir-zikir, kita membaca Al-Quran, kita bersolawat, singonya seluruh waktu itu bagus galau. Hatta kepada detak jantung kita, kalau kita sadari itu adalah suatu yang bernilai ibadah. Mohon maaf lagi, kalau misalkan dalam perjalanan seperti orang kami lagi melakukan perjalanan umroh, saya katakan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jangan kamu kira nak ngangkat tangan nian baru dapat pahala. Jangan kamu kira untuk merimakan wong-wong di Masjidil Haram itu dinjuk duit itu baru berpahala. Sesungguhnya kalau ikhlas, kedipan mata kita, peredaran jantung kita, darah di badan kita ini, kita dalam perjalanan safar itu semuanya bernilai ibadah, ya. Nah, saya ingin sarankan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau ingin berangkat umroh,
Itu nomor satu, kalau pacak pesawatnya itu sudah berangkat dari Palembang ke Madinah atau ke Jeddah. Karena itu sudah mengurangi rasa dak sabar kita. Kalau sampai ke Jakarta, Jakarta itu kaget ganti lagi pesawat, balik ke Palembang. Barang-barang kita tadi itu kelebihan kalau pasti muatannya kan, nah itu dihitung. Ya, kecuali kalau travelnya yang tanggung. Omong dulu seperti itu. Satu. Yang kedua, pastikan regulasi di sana sudah normal. Misalnya gini Bapak sekalian. Taruhlah sekarang ini kan karantina tidak ada lagi. Tapi untuk ke Raudhah bagi ibu-ibu masih tetap sulit. Jemaah saya 2 kali berangkat tidak kata yang ke Raudhah. Kalau tidak memiliki kesabaran yang luar biasa, kaget berhutuk. Ngapula. Jadi memang dari awal tapi saya bukan mengatakan tidak boleh sekarang. Silahkan kalau besok ada yang nak berangkat umroh silahkan, tapi hatinya harus siap. Ini tidak sama dengan masa normal. Harus siap itu dulu di hati. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, tidak usah berhutuk. Takutnya duitlah banyak habis, lalu kita tidak mendapatkan amal apapun. Ya, ini saran saja. Baik, baru tanggo pertama. Tanggo kedua dengan tanggo ketiga, mana ada waktu kita bahas. Mentidak ya saya sampaikan saja dulu. Tanggo kedua tadi begini Bapak sekalian. Tangga kedua mengatakan Rasul ketika naik ke anak tangga yang kedua, bu'dun liman zukirasmuk falam yusalli alaik. Celaka orang yang apabila namamu disebut tapi tidak mau bersolawat. Saya katakan kalau Nabi Muhammad SAW disebutkan namanya harus bersolawat. Allahumma sholli wa sallim alaih. Kalau tidak dikatakan celaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, bu'dun liman adraka walidaihima al-kibaru au ahaduhuma falam yudkhilhul jannah. Celaka orang yang punya wong tua masih hidup, kedua-duanya atau salah satunya masih hidup, tapi tidak bisa masukkan dia ke dalam surga. Celaka wong itu. Karena apa? Karena surga kita di doa orang tua kita itulah. Tapi kalau misalnya mau dibahas panjang, saya akan memberikan waktu tanya jawab. Kadang-kadang kita punya orang tua yang sudah tua, lalu dia ngomong kadang-kadang tidak sama dengan yang kita gawikan dengan dia. Kita tunjuk makan, terus di luar dia ngomong, anakku tidak pernah tunjuk makan. Kita kasih baju, dia katakan, baju aku yang inilah, tidak pernah ganti-ganti. Nah ini cobaan. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini dulu mungkin pengantar kita. Mungkin ada yang ingin kita bahas atau yang kita bicarakan. Saya berikan waktu untuk tanya jawab.